Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah, adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya, betul. Rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Dalam video pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya. Dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya. Dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya? Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukum zakat itu? Mari kita simak bersama Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adik-adik, dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Kemudian waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri. Tujuannya adalah agar orang yang tidak mampu dapat ikut berbahagia pada hari raya. Kemudian, siapa sajakah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang penting dia agama Islam, maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, ia memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak
menjadi tanggungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adik-adik, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama, kita akan bahas adalah tentang pengertian dari zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri artinya adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Ini adalah beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan jika kalian sudah memilikinya melebihi batas nisab. Ada emas, perak, uang simpanan, tabungan penghasilan dari hasil bekerja, kemudian hasil pertanian, contohnya beras, palawija, dan lain sebagainya. Kemudian kambing, sapi atau kerbau, kemudian barang temuan, contohnya emas atau perhiasan. Nah, di sampingnya ada nisabnya. Jadi kalian misalkan memiliki emas sebanyak 85 gram dalam waktu 1 tahun, tidak berkurang ya, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang kalian miliki. Nah, muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi, jika kalian muslim, maka kalian wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tadi. Kemudian contoh yang kedua adalah perak. Misalkan kalian sudah memiliki sebanyak 595 gram perak dalam waktu 1 tahun, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebanyak 2,5% dari harta yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga contohnya uang simpanan. Jika kalian memiliki uang simpanan setara dengan 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, jadi kalian tidak berkurang uang simpanannya dalam waktu 1 tahun itu, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Jadi itu maksudnya adalah jenis harta dan nisabnya. Nah, di bawahnya sudah ada beberapa nisab, kemudian waktunya, dan juga kadar zakatnya. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Mari kita lanjutkan pengertian dari zakat mal. Zakat mal itu sendiri dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Pengertian zakat mal adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta. Sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Nah, itulah adik-adik pengertian dari zakat mal. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, adik-adik, dari ayat tersebut kita ketahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan
namun tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amilin, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Islam, tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam. Dan untuk masuk Islam, dia memerlukan biaya. Maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya, yaitu yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang berhutang atau gorimin, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berhutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah. Orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam. Fisabilillah ini juga mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya, serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah itu juga bisa termasuk fisabilillah. Kemudian, golongan yang terakhir atau golongan yang ke-8 adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut Ibnu Sabil. Ini juga termasuk anak-anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah adik-adik 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jika ada 8 golongan ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Pembahasan kita yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah zakat. Apa sih hikmah atau manfaat atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kita membayar zakat? Yang pertama, hikmahnya adalah zakat bisa membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Jadi jika kita membayar zakat, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat ini karena kita sudah mengeluarkan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, zakat bisa membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Tentu saja harta yang kita berikan kepada orang lain bisa membantu mereka, apalagi jika terjadi pandemi atau bencana, maka zakat itu bisa meringankan beban orang lain yang sedang dalam kesusahan. Kemudian yang ketiga, zakat bisa mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Mungkin kita sehari-hari tidak peduli kepada orang lain, tapi dengan adanya zakat ini, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjiwa sosial dan peduli kepada mereka. Kemudian, yang keempat, zakat bisa mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada sedikit bagian adalah milik orang lain dan kita harus bersikap jujur. Apabila harta kita sudah mencapai nisabnya, maka kita harus mengeluarkannya harta tersebut. Kemudian yang kelima, zakat bisa mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya, maka kita juga harus mengeluarkannya. Karena harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah adik-adik beberapa hikmah dari kita membayar zakat. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang zakat. Semoga kalian bisa memahami makna zakat, kemudian macam-macam zakat, dan mengetahui juga siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kakak mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.